Hi guys, welcome back again di altcoin update. This time kita akan bahas untuk Ethereum. By the way, I feel so happy bisa kembali pulang ke tanah air. Kita udah di Indonesia lagi. Tapi untuk update-nya saya masih akan lakukan melalui laptop karena saya masih ada beberapa keperluan yang harus saya selesaikan. Jadi besok saya masih harus ada keluar kota lagi. So, by the way, di video update kali ini kita akan bahas untuk Ethereum. Kebetulan banget tadi ada yang request untuk dibahas ya. Jadi saya lihat tadi ada komen. Ini ada yang bilang ya, mantap, analisa lo tepat kok gitu ya. Ini saya mau bilang dulu. Ya mungkin faktor lucky ya. Barangkali the next analysis saya bisa aja salah. So, don't over compliment me lah ya. Dan tadi ada yang request ya, Bang Kevin update ETH dong, kira-kira di berapa harga support dan bottomnya atau potential bottomnya. Nah kebetulan dia tanya, ya udah langsung kita discuss aja melalui update price action hari ini ya. Kita akan start dari Ethereum. Jadi untuk Ethereum sebenarnya posisi kita nggak begitu bagus kemarin. Karena kita ngelihat dia udah break dari recent resistance yang tadinya itu berpotensi menjadi support. Ya kita udah ngelihat lah di update Ethereum beberapa waktu lalu, Ethereum tuh udah berhasil membentuk semacam triangle. Dan good newsnya adalah si Ethereum itu udah berhasil spike. Bahkan yang menariknya adalah kalau teman-teman extend chart ini ke samping seperti ini, ya kalian bisa lihat sebenarnya Ethereum ini, by the way without chart logarithmic ya, kalian bisa lihat sebenarnya Ethereum ini tuh sudah successfully take out resistance yang bisa dibilang menjadi resistance major ya. Selama ini dia dan dalam bentuk trend line. Tapi sayangnya adalah karena dampak yang terjadi baru-baru ini, FTX against Binance, dan akhirnya ya kita tahu seperti fake out ya skenarionya, and then dia drop lagi signifikan. Kira Ethereum jadi invalidate gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat Ethereum tuh akhirnya benar-benar totally bullish gitu. But at least untuk saat ini, kalau teman-teman tanya ke saya pikir statement saya kemarin di video terakhir tuh masih cukup jelas ya, bahwa kita bilang Ethereum tuh ada kemungkinan outperforming Bitcoin untuk beberapa waktu ke depan. Kita bisa lihat indikasinya dari Ethereum Bitcoin. Jadi kalau kalian lihat chart analisis antara Ethereum terhadap Bitcoin, itu kita posisinya sedang dalam kondisi positif ya. Positif dalam artian harga naik, kemudian spike turun, tapi dalam 2 hari terakhir ini kita recovery-nya lumayan cepat. Dan kalau misalnya Ethereum terhadap Bitcoin itu lebih tinggi value-nya, berarti kita tahu bahwa kemungkinan market cap Ethereum itu lebih dominan daripada Bitcoin. Walaupun untuk saat ini kita ngelihat Ethereum-nya terkoreksi, but still kita lihat juga Bitcoin dominance hari ini 39,96%, which is di bawah 40%, dan kita udah break dari dia punya salah satu major support. Ya, jadi after sebelumnya dia membentuk semacam rising wedge pattern, break terhadap rising wedge, dan sekarang kita udah testing lagi terhadap lowest price-nya atau di bagian bawah daripada si rising wedge pattern ini. Dan kalau misalnya level ini break, oke lah, kita bisa katakan bahwa Ethereum masih akan mendominasi pergerakan, dan artinya seperti di video saya yang terakhir saya sempat sampaikan, altcoin masih akan bergerak bebas lah ya, di luar daripada si Bitcoin. So itu adalah yang perlu di-notice untuk saat ini. Nah, meanwhile untuk Ethereum di time frame daily, yang menurut saya cukup menarik adalah respon Ethereum terhadap area demand. Ya, area demand di mana? Area demand yang terjadi akibat sentimen positif daripada the merge di kisaran tanggal 13 Juli 2022. Kalian bisa lihat di sini terdapat bullish engulfing, and then after bullish engulfing kita ngelihat price going up ya, sangat signifikan. Bahkan bisa dibilang kalau dari range terakhir terendahnya dia naik sampai ke topnya itu adalah berkisar lebih kurang 63%, baru kemudian ada pullback ya sekitar 18%. Habis itu dia create higher high, dan create higher low, create higher high, dan create higher low. Which is ketika harga kembali ke level itu, saya pribadi berpikir bahwa harga atau area tersebut itu sangat possible untuk memberikan reaction. Dan so far, based on closing daily time frame pada pergerakan kemarin, kita bisa sedikit berasumsi bahwa break yang terjadi pada resistance ini atau support di sini itu bisa dikatakan fake out. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat ini based on perspektif di time frame weekly, yang kita lihat cuman tail candle aja. Meanwhile, pada pergerakan sebelumnya, harga sempat close di 12.03
open lagi di 12.03 and then rejection, and then the next weeknya kita ngelihat dia close di 11.67 ya. Jadi ada 3 kali candle bergerak di bawah level more or less $1.240 itu. Sementara ketika become support itu ada 1, 2, 3, 4, 5 candle. At least kita bertahan atau survive di atas range support ini. Jadi kalau kembali lagi kita lihat dari time frame weekly, well yang kita bisa lihat cuma sebuah buntut saja. Dan ini berarti kita masih punya pengharapan bahwa Ethereum mungkin saja itu hanyalah fake out. Which is demand yang ada di sini itu bereaksi, sentimen positif dari CPI bisa menyelamatkan Ethereum untuk at least bertahan di atas supportnya, and then ekspektasi berikutnya adalah kita bisa melihat harga Ethereum cenderung menguat gitu ya. Dan sementara, tapi ini sekali lagi saya katakan sifatnya cenderung sementara, which is short term. Kita nggak expect ini untuk become the next potential of bottom atau next bull run. Tapi yang pasti kita as a trader, kalau buat saya personally, by the way, ini bukanlah financial advice, saya cuma sharing aja, saya udah ada akumulasi lagi terhadap Ethereum. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang nanya ya, saya sempat komen di YouTube-nya Koryo. Waktu Koryo bilang, udah serok belum? Ya, saya bilang juga, ya kok saya udah ada serok ya, terutama top 5 coin. Top 5 coin yang saya maksudkan itu adalah Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan juga si Cardano gitu. Dan Ethereum adalah salah satu menu yang saya memang persiapkan lah ya, dari portofolio itu lumayan besar gitu ya, dibandingkan dengan altcoins yang kecil-kecil. Jadi Ethereum is one of my choice, dan ya udah lumayan lah ya, bisa kita dapat harga yang lumayan murah gitu. Dan sekarang posisi Ethereum itu kalau misalnya kita bisa reclaim di atas level support, I think it's good enough. Tapi nggak expect untuk next bull run ya. Jadi sekali lagi yang saya lakukan pun terhadap Ethereum itu hanyalah sekedar untuk melakukan akumulasi. Jadi saya nggak tradingin di spot. Kalau saya tradingnya itu di futures market. Dan saya personally saat ini, once again, this is not a financial advice, so make sure teman-teman di sini harus dewasa ya kalau nonton video ini. Ini bukan analisa, ini juga bukan mapping, ini lebih ke arah untuk saya personally bagaimana menanggapi pergerakan pada Ethereum. Jadi untuk saat ini saya menggunakan indicator exponential moving average 21 dan 55. Buat saya, as long exponential moving average ini nggak terjadi bull cross, which is nggak di atas ya, yang merah tidak memotong yang biru, itu saya nggak akan ada entry untuk long position ya. Jadi sebenarnya ada 2 type yang bisa dimanfaatkan oleh typical trader yang mungkin lebih agresif. Ya, saya ngelihat ini kalau menggunakan Elliott Wave Theory ya, yang saya perhatikan adalah ini wave 1, 2, 3, and then 4 dan 5, which is finishing untuk wave 1. Ya, ini impulsive movement-nya. Jadi dia reaction kemarin closing dengan bull candle yang lumayan signifikan dari area demand di bawah, which is untuk time frame daily ya, dari sini ke atas, which is akhirnya menemukan potential fake out. Tapi kita belum berhasil break dari area resistance yang ada pada sekitaran $1.350. Sehingga wajar apabila ada respon berupa pullback, which is pullback ini bisa jadi membentuk semacam ABC corrective pattern, dan banyak variasi ya, bisa jadi zigzag, bisa jadi flat ya, tergantung ya nanti dari reaksi marketnya seperti apa. Tapi yang pasti adalah as soon as saya mendapatkan konfirmasi break atas area salah pencet ya teman-teman. As long saya mendapatkan konfirmasi, either teman-teman boleh tambahkan ini semacam, oh ini kayaknya ngebentuk falling wedge kok, bisa juga, nggak ada masalah. Atau misalnya teman-teman cuma bilang, oh kok saya maunya lihat ini as a potential area resistance dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya break sudah terjadi, baru saya mendapatkan konfirmasi. Karena break ini kalau terjadi, saya cukup yakin exponential moving average 21 dan 55 itu akan memotong ke atas sehingga terjadi bull cross. Dan syarat yang saya butuhkan untuk memastikan at least probabilitas saya ketika saya nge-take position long itu menjadi lebih baik adalah sudah terpenuhi dengan adanya bull cross tersebut. Jadi kalau buat saya itu yang saya perhatikan, and then next the sideways ya, sideways yang mungkin terjadi after break terjadi itu akan menjadi konfirmasi saya untuk saya entry ya. At least itu pertimbangan saya untuk saat ini pada Ethereum. Saya ngelihatnya dia masih cenderung lebih better dibandingkan Bitcoin melihat dari chart Ethereum Bitcoinnya, which is kalau misalnya kita lihat dari sisi itu,
mungkin Ethereum bisa potential rebound lebih awal ya, dan masih ada sentimen positif dari CPI sekitar hari Kamis lalu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan sementara. Dan saya cuma harap dia bisa naik ya kisaran 50% retracement, which is maybe 1374, 1445 lah ya, kita bilang Fibo 61,8. And then baru setelahnya ada rejection ya it's okay, karena yang penting kita udah ngetik profit yang lumayan lah ya dari pergerakan yang kayak walaupun kayak sesaat gini. Tapi kalau teman-teman trading kan untuk short term seperti ini misalkan, ya kita pertimbangan dengan support level di pergerakan sebelumnya itu sebagai potential area untuk kita taking profit, which is gonna be like this, dan I think itu udah lumayan gitu ya. Plus kalau misalnya kita gunakan Fibo retracement atau Fibo extension based on wave 1 ya, kita tarik ke wave 2 which is kayak gini, kita bisa lihat ya potential area untuk wave 3 itu bisa jadi di Fibo 100% nya dan itu 1463. Jadi kayak ya oke lah, lumayan ya. At least sekali lagi saya tekankan ini hanyalah trading example aja. Ini bukanlah sebuah signal, bukan juga merupakan sebuah ya lebih bukan merupakan sebuah signal lah ya, istilah kita bisa bilang seperti itu. Dan by the time video ini saya bikin, bisa aja saya udah masuk posisi, bisa jadi saya belum entry, bisa jadi saya entry 2-3 jam setelahnya. So disclaimer teman-teman, ini bukanlah sebuah signal. Once again saya remind bahwa ini adalah contoh trading plan yang saya buat, dan mungkin progres eksekusinya bisa berubah bergantung dari bagaimana kondisi market pada saat saya lihat nanti ya. Jadi after 4 jam 8 jam kita lihat lagi update-nya seperti apa, apakah ada reaction dari area demand-nya dan juga merupakan area Fibonacci 50% dan 61,8% dan bla 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 bla. And then that's it for Ethereum update. Jadi saya cuma ngelihat saat ini mungkin update ini lebih ke arah untuk potential trading yang akan saya coba manfaatkan. So once again, I hope teman-teman bisa belajar sesuatu dari apa yang saya deliver. Saya di sini trading bukan based on area atau location, tapi saya lebih ke arah momentum. Jadi kalau momentum mendukung, baru saya ada pertimbangan untuk entry. I think that's it everybody. Thank you so much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.